mapabanya di Sekre Bobotoh. Oh iya, Iya. di Bandung. Di Sumedang, Oh, di tapi Sumedang. ada senior yang punya komunitas itu Sekre Bobotoh Sumedang. Oh. Di sanalah kita mapaba 23 orang. Wah keren. Ini PMI IP-nya Persib jangan-jangan. Persib biru. Tapi sebelum jadi pengurus ini yang agak berbeda dengan yang lain mungkin ya. Jadi mapaba itu setelahnya 2015 kurang lebih. Itu saya semester 3 langsung ikut kongres di Jambi. Oh. Wih, masih muda banget ya. Masih muda banget. Semester 3 dan itu pas waktu UAS kuliah. Jadi bolos UAS. Bolos UAS 3 hari. Ini tidak patut dicontoh ini ya. Kawan-kawan, sahabat-sahabat. Sebenarnya bukan bolos tapi izin ke dosen. Izin. Dosen kegiatan PMI, dosen menganggap PMI ini PMI. Oh, PMI Palang Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aru LGT dalam podcast Suara NU. Sesi atau edisi spesial Kongres ke-21 PMII yang akan berlangsung pada Agustus 2024 di Palembang, Sumatera Selatan. Saat ini saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh salah seorang calon ketua umum PB PMII. Beliau teman lama saya. Kita reuni di ruang studio podcast Suara NU ini. Beliau karena sudah pembagian nomor urut, beliau ini nomor 11. Angka kembar. Jadi beliau nomor 11 asal dari PC PMII Sumedang. Siapa lagi kalau bukan Mahbub Ubaidi Alwi. Apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat Kang Aru. Kang Ubay, Masya Allah udah lama kita gak ketemu ya. Lama. 2019 kalau gak salah. Kita ketemu 5 tahun sekali. Oh ya Allah. Perjumpaan awal di Palembang kalau gak salah ya. Oh bukan di Palembang, di Jogja. Oh iya di Jogja benar. Oke, jadi pemirsa Suara NU, Kang Ubay ini adalah pertama kali saya ketemu Kang Ubay ini di Kongres Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia atau IMIKI 2016 malah Kang. 16 ya betul. 2016. Kang Ubay belum nyalon waktu itu. Kita hanya dorong orang. Kita dorong orang di situ kan. Oke, nah kemudian dari situ kita bareng-bareng lah di IMIKI gitu kan. Dan kemudian Kang Ubay ini nyalon lagi di IMIKI ya 2020 ya. 18. 2018 sorry 2020 turun. Oh iya 2018 ikut kongres jadi ketum IMIKI. Betul. Jadi Kang Ubay ini udah pengalaman lah di kongres. Dan bisa memenangkan kongres ya kan. Oh, iya. Oke, selain di IMIKI juga Kang Ubay ini lahir di Indramayu. Lagi-lagi nih Wong Dewek sama saya. Wong Dermayu. Oke, dan pernah mondok juga di Babakan Ciwaringin Cirebon. Ya, betul. Oke, alumni Unpad, S1-nya di Unpad Komunikasi. Dan sekarang lagi lanjut S2. Lanjut S2 di Salemba Tengah. Di Salemba ya, kampus UI. Oh, kampus UI Salemba ya. Oh, di situ ya di komunikasi sini, ya. S2-nya. Oke. Kang Ubay, terima kasih sudah datang di Suara NU. Terima kasih juga sudah diundang. Sudah menyempatkan waktunya. Oke, Kang Ubay, mungkin tadi hanya secuplik ya profil Kang Ubay yang saya tahu. Tapi barangkali ada juga nih warga PMII yang itu mungkin konstituen Anda. Yang harus tahu siapa sebenarnya Anda dan bagaimana proses di PMI. Yang saya tahu udah kira-kira 11 tahun di PMI ya. 12 tahun, Oh, 12 tapi tahun. di strukturnya 11 tahun. Oke, gimana tuh ceritanya bisa pertama kali kenal PMI dan kok mau-maunya bertahan di PMI? Dimulai dari awal masuk kuliah dulu lah ya. Iya, Jadi dulu pas mondok itu sebenarnya nggak ada niatan untuk lanjut kuliah Kang Aru. Oke. Cuman pas waktu menuju ujian nasional di kelas 3 lah, di semester 1, akhirnya mikir, ini ada kesempatan waktu itu biasa bidik misi kan. Ya. Kayaknya harus dicoba ini. Kalau bahasa orang Jawa ya kalah cacak menang cacak lah. Iya. Akhirnya ikhtiar, dilakukan memang nilai rapotnya lumayan lah gitu. Untuk masuk SMPTN undangan bisa masuk. Setelah konsultasi ke Bega akhirnya coba ikhtiar di SMPTN undangan. Aku daftar ke Unpad sama UNJ. Terus yang kampus agamanya aku daftar ke Win Ciputat sama Win Jogja. Yang mandirinya aku daftar ke Paramadina.
Jurusan filsafat agama waktu itu. Lah, dilalah yang undangan kampus umum lulus di Unpad komunikasi. Kemudian yang UIN aku lulus juga di Ciputat. Tafsir hadis. Lalu di Paramadina itu tinggal satu tahap lagi. Satu tahap seleksi terakhir wawancara dengan jurusan filsafat agama. Setelah semua lulus, aku sewankan ke Abah izin pengen kuliah, sudah melewati proses segala macam. Di sini diterima dengan jurusan ini jurusan. Sudah di Unpad saja. Kata Abah begitu. Akhirnya ya sudah, bismillah di Unpad. Karena kata Abah kalau kamu ke Ciputat tafsir hadis mending mondok aja. Lebih lama lagi. Kalau di Ciwaring kan ada MHS ya. Yang itu kalau di Sanawiyah kurikulumnya di formal kita mah hampir mirip dengan aliyah lah. Kurikulum yang aliyah udah hampir dengan ini kan Win lah. Akhirnya ngambil di Unpad. Nah, masuk ke Unpad itu Angharu memang agak shock culture waktu itu dengan tradisi kita di pesantren, masuk ke kampus yang besar. Fashionnya juga anak-anak urban segala macam kan. Ada satu keresahan bahwa latar belakang santri tapi di kampus kok begini gitu, nggak menemukan suasana kesantrian. Nyari kultur KNU-an juga di masjid nggak dapet karena ya azan iqomah. Nggak ada puji-pujian ya? Nggak ada. Iya. Setiap sholat Jumat itu juga nggak ada 2 kali azan, nggak ada itu juga sebelum pengangkatan khutbah kan ada ya biasanya. Itu nggak ada juga. Jadi beres azan langsung khutbah, assalamualaikum, langsung azan kan. Ada satu kerinduan yang sangat ini terhadap dunia KNU-an, akhirnya mencari-cari, ketemulah dengan teman-teman santri. Karena waktu itu kita bidik misi di asrama bidik misi itu ada musola, kita coba kumpulin tuh anak-anak santri di asrama. Rutinan berjanjian tiap malam Jumat 2-3 orang, 5 orang. Nah, dari situ kemudian mulai tuh ada informasi bahwa ikut PMI yuk. Gitu. Aku bilang PMI itu apa? NU semacam Ansor begitulah katanya kan. Itu nanya ke siapa Kang? Ini teman seangkatan sastra Arab, dia dari santri Cianjur. Oke. Oh gitu, bilang. Ya udah ayo ikut. Oke. Ikutlah PMI, Mapaba segala macam. Ya berproses, nyaman di situ dengan kultur KNU-an dan pemahaman soal ngaji aswaja dan segala macam. Lambat laun ya PKD, terus PKL di Kabupaten Sukabumi di Al-Masturiah. Lalu kalau untuk di khidmat, saya Mapaba 2013. Mapabanya di Sekre Bobotoh. Oh iya. Iya. Di Bandung. Di Sumedang, tapi di Sumedang. ada senior yang punya komunitas itu Sekre Bobotoh Sumedang. Di sanalah kita Mapaba 23 orang. Wah keren. Ini PMI P-nya Persib ya jangan. Persib biru. 2013 Mapaba, kemudian ya sering berjalannya waktu lah ya. Karena di Unpad ini agak mungkin sedikit berbeda untuk proses kaderisasinya. 2015 ada informasi di gerakan mahasiswa nasional itu ada yang membuat KMNU. Oh iya, keluarga mahasiswa. Munas pertama kan di Pondok Pesantren Pandanaran kan. Iya. Lalu aku pikir untuk merekrut teman-teman mahasiswa yang latar belakangnya NU, selain dengan PMI, kita juga mungkin bisa menggunakan KMNU sebagai pintu awal masuk. Iya. Paling tidak kalau mahasiswa NU ini nggak mau ber-PMI karena stereotip terhadap PMI yang sedemikian agresif dalam kebijakan pemerintah yang dianggap yang tukang demo ya. Ya kan, tukang demo, terus tampilan nggak jelas. Akhirnya udah kita buat KMNU sebagai pintu awal untuk teman-teman bisa masuk ke PMI. Kalau enggak, minimal teman-teman nggak ke HTI dan nggak tersasar lah. Di ruang aktivitas keagamaannya, kentalnya di KMNU. Tapi bagi yang pengen belajar soal kebangsaan dan yang lain, kajian di PMI. Jadi dari situ sampai sekarang masih terus hidup, dua-duanya beriringan. Dan saya Mapaba 2013 itu di kemudian hari jadi pengurus. Tapi sebelum jadi pengurus ini yang agak berbeda dengan yang lain mungkin ya. Jadi Mapaba itu setelahnya 2015 kurang lebih. Itu saya semester 3 langsung ikut kongres di Jambi. Masih muda banget ya. Masih muda banget. Semester 3 dan itu pas waktu UAS
kuliah. Jadi bolos UAS. Bolos UAS 3 hari. Ini tidak patut dicontoh ini ya. Kawan-kawan, sahabat-sahabat. Sebenarnya bukan bolos tapi izin ke dosen. Izin. Dosen kegiatan PMI, dosen menganggap PMI ini PMI. Oh, PMI Palang Merah. menarik. Diizinkan akhirnya aman tuh. Iya. Izinan aman jadi bisa susulan UAS. Iya. Nah, dari situ ya khidmah di komisariat aku 1 periode sebagai ketua 1 ketua bidang internal waktu itu istilahnya, yang ngurusin soal kaderisasi lah. Kemudian periode berikutnya aku di cabang sebagai biro karena latar belakang komunikasi, jadi di biro kajian media dan komunikasi. Berikutnya aku di badan pengurus harian BPH, wakil ketua 1. Terus beres itu aku sempat mau nyalon jadi Presma Unpad, cuman anak-anak PMI nggak ngedukung, karena ternyata anak-anak pengen aku jadi ketua cabang, nggak mau jadi Presma Unpad. Iya. Akhirnya ya nyalon Presma tetap jalan dengan kondisi seadanya gitu. Anak-anak juga hanya sekedar membersamai tanpa melakukan effort yang lebih gitu untuk memenangkan. Akhirnya gagal tuh di Presma. 2 bulan setelah kegagalan Presma, aku dorong anak-anak untuk maju di Konvercap. Bilang aku nggak mau, udah cukup aku bilang. Udah capek ya? Aku di PMI udah cukup aku bilang. Kenapa, udah ngerasa capek apa gimana? Waktu itu yang ngerasanya udah cukup capek lah. Karena pengen mulai fokus akademik gitu. Iya. Fokus akademik. Walaupun ya sebelumnya pernah juga jadi juara di Pimnas di Kendari, juara 3 gitu di Pekan Kreativitas Mahasiswa di bidang riset sosial humaniora. Cuman pengen dapet prestasi yang lebih gitu, bukan hanya itu. Ya tapi dilalah anak-anak memaksa, akhirnya saya juga nggak punya alasan untuk menolak. Ya sudahlah, akhirnya jadi ketua cabang tuh. Setelah jadi ketua cabang karena memang sudah tidak ada mata kuliah. Akhirnya ya sudah fokusnya di kaderisasi di PMI, pengembangan, karena memang kaderisasi di Sumedang waktu itu setelah sebelumnya kan 2000 berapa gitu, 2012 ke bawah itu vakum Angaru. Baru hidup lagi angkatanku 2013. Maka pas aku jadi ketua cabang ya fokusnya mulai kembali menata rumah lah yang berantakan. Sampai kemudian beres di cabang, diminta teman-teman IMIKI untuk maju di Munas ya, Munas Palembang. Munas ya namanya ya. Munas Palembang di Jakabaring juga waktu itu kan. Iya. Dan dilalah juga kandidatnya cuma 1 waktu itu kan. Oh gitu, aklamasi karena yang lain ternyata katanya mau ada tuan rumah nyalon, tapi pada akhirnya nggak jadi juga. Takut sama kader PMI. Yang mau nyalon ini kader HMI dulu sama GMN nih. Aduh. Cuma nggak jadi ya. Jadilah ketua IMIKI, tapi di PMI sambil terus juga lanjut sebagai pengurus PKC. Lanjut beres PKC di PB, di Sekretaris Bidang Perguruan Tinggi sampai hari ini. Ya at least kurang lebih di PMI berproses itu 13 tahun lah. Cuman untuk khidmah di strukturalnya 11 tahun. 11 tahun. Kalau di PB PMI ini berarti di kepemimpinan Tum AB. Tum AB. Apa kontribusinya Kang? Kontribusinya dulu 2022 kita sempat advokasiin teman-teman yang daftar beasiswa di pendampingan untuk wawancara dan segala macam. Ya dari 70 orang yang kita advokasikan, alhamdulillah ada sekitar 41 yang lolos. Itu S2 S3, tapi porsinya lebih banyak S2, sekitar 80%-an lah S2, sebagian lagi S3. Ya memang bukan saya pribadi, tapi saya juga ngebentuk tim yang itu memang saya rekrut di luar dari struktur PMI, cuman punya kompetensi untuk bisa mendampingi teman-teman. Tahun berikutnya juga masih melakukan hal yang sama, pendampingan juga di 40 orang yang mendaftar beasiswa BIB. 2022 juga sama BIB. Tapi ini sama dengan yang Schoolin itu? Sama tapi nggak dilembagakan. Kalau ini kita hanya open saja siapa yang daftar. Jadi mereka daftar dulu nih ke beasiswa. Baru kemudian kita dampingi. Kalau yang Schoolin kemarin siapa yang mau daftar, ayo kita dampingi persiapannya ke segala macam. Di 2023 itu 40 yang kita kawal, 43 sorry. 20 yang lolos. Di kurang lebih 60 orang tuh dari 22 23. Tahun 24 baru eksekusi Schoolin. 23 akhir 23 akhir sampai 2024 awal. Schoolin yang mau persiapan untuk LPDP, ayo kita open rekrutmen kepesertaan.
pendaftar ada sekitar 90 orang. Wow, banyak juga yang S2. Kemudian yang kita seleksi berkas wawancara tembus di angka 40. Cuman ternyata teman-teman juga banyak banget yang potensinya luar biasa sebenarnya 10 orang nih. Bingung sebenarnya 10 ini mau dibuang atau tetap kita akomodir karena potensinya juga lumayan besar. Akhirnya udahlah kita akomodir juga jadi 50 orang tuh akhirnya. Dari akhir Oktober pelaksanaan pembukaan, kemudian kita dampingi setiap minggu itu 2 kali, di luar 2 kali pertemuan formal, ya bimbingan konseling dengan tim mentor sampai di Januari akhir. Terus ya teman-teman yang kita dampingi kemarin memang baru sekitar 7 orang yang daftar di LPDP gelombang 1 tahun ini, yang lolos 4 orang. Di luar yang peserta sekolah yang kita dampingi ada 4 orang. Lolos 3 orang. Iya. LPDP. Kemenkeu. Ada yang afirmasi, ada yang memang juga reguler. Ya sedikitnya sih kontribusi kecilnya itulah untuk kader-kader PMI. Oke, tapi menarik ya. Yang penting kan ada kontribusi. Ada kontribusi. Dan ini jadi bekal untuk Anda nyalon. Di saat itu saya belum kepikiran sama sekali. Kirain itu bagian dari konsolidasi. Enggak. Oke, tapi Kang Ubay, nyalon ketum PBPMI ini kan tidak berasal dari ruang hampa gitu kira-kira. Tapi ada akar masalah yang dirasa, kemudian ada gagasan yang dibawa. Apa yang menjadi keresahan Kang Ubay dan apa yang memotivasi Kang Ubay nih untuk akhirnya ya udah gue nyalon deh gitu. Apa Kang? Sebenarnya banyak hal ya, tapi saya coba formulasikan dengan istilah yang sederhana lah. Dengan proses di komisariat, kemudian di cabang 3 kali, PKC. Sebenarnya 2 periode itu karena 4 tahun. Oh iya ya. 1 periode harusnya kan 2 tahun, cuman karena COVID akhirnya mau nggak mau bonus 4 tahun dulu bonus. Kemudian di PB. Hal yang mungkin tidak semua kader bisa melatih fase struktur tersebut gitu loh. Dari semua struktur, kemudian juga dari setiap kali baiat, kan di PMI ada baiat juga kan ya. Kalau di kan sampean di IPNU ya. Di IPNU kan ada baiat juga kan ya. Ada juga. Nah, di kita juga ada baiat tuh. Mapaba, PKD, PKL, PKN. Oke, jangan diterusin. PKN kan? Paling tertinggi PKN kan. Iya. Di kepengurusan itu di baiat ya. Kalau saya kan dari komisariat, berarti sejak di komisariat, cabang aja 3 kali, berarti 4 kali tuh saya di baiat. Kemudian Korcap, 1 lagi PB, 5 kali saya di baiat. 5 kali ya. Dan di kalimat baiat itu kan menggunakan harfu jar semua kan. Raditu billahi robba, bil islami dina, bi muhammadin nabiyya wa rasula. Sumpah semua tuh. Sumpah semua itu kan. Bayangin kita disumpah 4 kali dalam proses kaderisasi, 5 kali struktur segala macam. Kurang sakral apa coba PMI? Iya. Nah, kemudian ya dalam proses khidmah pembacaan segala macam ada banyak hal yang kemudian harus terus kita perjuangkan, terus kita sempurnakan. Memang fenomena yang akan dihadapi PMI ya salah satu yang mendasarkan di PMI adalah menjaga soal konsepsi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan bukan hanya sekedar menjaga, tapi juga melestarikan. Artinya mengembangkan konstruksi konsepsi beragama perspektif Ahlussunnah wal Jamaah ini bisa diterjemahkan ke berbagai ranah kehidupan sosial, lingkungan, kesehatan dan yang lain. Tidak melulu ngomongin soal fikih, ngubudiyah, mahdo doang gitu. Iya. Manhajul fikri li ahli sunnah wal jamaah itu dalam pandangan Kang Ubay seperti apa sih dalam terjemahannya begitu? Nah, saya sambung dulu yang tadi. Oke, boleh. Tadi soal konsepsi itu ya, itu yang menjadi asal kenapa kemudian saya terpanggil dan dipanggil. Ya dipanggil oleh teman-teman cabang yang menganggap bahwa saya ini punya kualifikasi untuk memimpin. Kemudian merefleksi, makanya tadi yang schooling itu saya belum punya kepikiran sama sekali itu. Kirain udah kepikiran kan? Belum kepikiran, saya hanya menjalankan tugas sebagaimana seharusnya dan semaksimal mungkin lah, karena di perguruan tinggi yang ngomongin soal akselerasi akademik kader kan. Nah, baru kemudian di penghujung kepengurusan ternyata tata kelola organisasi banyak harus kemudian juga dalam konteks pemikiran, infiltrasi
pemikiran baik dalam beragama dan yang lain juga PMI sedang rentan gitu. Fenomenanya di beberapa daerah juga sudah mulai terlihat. Ada kader PMI yang kemudian mulai agak meragukan aswaja. Bahkan ya kalau meragukan sebenarnya wajar ya. Tapi kalau menyaksikan dan menolak aswaja di PMI sebagai haluan organisasi, ini yang salah. Karena ketika lu berbaiat, ya mau atau tidak mau, suka atau nggak suka, ya aswaja. Cara berislamnya. Kalau nggak mau aswaja, keluar dari PMI. Nah di beberapa kasus ada yang kemudian menolak gitu loh. Nah ini yang kemudian juga saya merasa terpanggil sebagai ya latar belakang santri. Kemudian dalam berproses di Jawa Barat juga kita cukup banyak mengkaji aswaja. Nah menyambung yang tadi, dalam perkembangannya kan aswaja di NU itu dulu hanya sebagai madhab ya. Di era-era awal sampai kemudian berkembang di fasenya 94 ke 2000-an lah kan, soal aswaja ini bukan hanya madhab tapi juga sebagai manhajul manhajul fikir, landasan berpikir. Proses perkembangan kemudian di PMI dulu ada namanya Mas Khotibul Umam Wiranu pernah menulis soal membaca ulang Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Itu menyambut soal gagasan aswaja di NU yang sedang berkembang. Nah di kongres kemarin itu ada sedikit yang cukup menarik soal istilah aswaja ini kemudian digunakan istilah manifesto Ahlussunnah wal Jamaah di kongres Balikpapan kemarin. Nah, awalnya itu disepakati, kemudian ya kita dari teman-teman Jawa Barat melakukan peninjauan kembali dengan istilah tersebut dan kita usulkan dengan istilah manhajul fikr li Ahlussunnah wal Jamaah. Sederhananya bahwa aswaja ini bukan hanya sebagai metodologi berpikir, tapi metodologi berpikir itu terkandung di dalam aswaja. Nah, kira-kira mungkin ada aswaja ini mungkin sebagai mazhab qauli yang sifatnya qaul-qaul dari para ulama yang kita tinggal pakai gitu, produk-produk hukumnya apa itu kita tinggal pakai. Ada yang mungkin bisa kita tafsirkan sebagai mazhab manhaji. Madhab dalam metodologi berpikirnya. Ya ini ikhtiar kita untuk mengembangkan tadi, melestarikan aswaja itu dengan cara menerjemahkan aswaja dalam konsepsi-konsepsi yang lebih luas. Termasuk mungkin dalam konteks metodologi riset yang diterapkan di kampus, itu kan mungkin bisa jadi sama sebenarnya dengan metodologi berpikirnya aswaja. Soal referensi, soal sanad, silsilah dan segala macam. Silsilah itu harus misalkan hasan, doif dan mauquf segala macam itu kan juga sama sebenarnya kan. Hanya mungkin pengistilahannya saja yang kemudian berbeda yang dipakai oleh kampus. Kurang lebih mungkin itu sih. Selain manhajul fikri yang atau manhaj aswaja yang jadi concern Kang Ubay, itu ada juga perkokoh NDP. Oh ya. Memang NDP-nya sudah mulai rapuh atau gimana? Kalau di PMI kan NDP ini sebagai sublimasi dari konsepsi kita dalam beragama dan berbangsa lah. Aswaja kemudian dan Pancasila. Diperas lah tuh dengan produk yang namanya NDP, nilai dasar pergerakan. Isinya tauhid, hablum minallah, hablum minas, hablum minal alam. Nah pada konteks itu saya kira setiap generasi juga sebenarnya tidak pernah berhenti untuk berupaya menafsirkan NDP pada kerangka aturan organisasi terilhami dari NDP, tata gerakan organisasi juga terilhami dari NDP, dari mulai tauhid sampai hablum minal alamnya. Kemudian juga cara pandang PMI dalam melihat persoalan sosial kebangsaan, agama juga tidak lepas dari spirit NDP. Nah yang terus dikembangkan di setiap generasi itu menerjemahkan NDP ke tadi ranah-ranah yang praksis dan bisa diterjemahkan pada kerangka gerakannya seperti apa itu, manfaatnya seperti apa. Oke. Jadi memperkuatnya pada aspek itu. Nah, nyambungnya sama visi Kang Ubay ini apa? Khidmah PMI untuk cita kemerdekaan Indonesia. Ini terlalu abstrak buat saya yang konkret. Ya? Gimana Kang? Khidmah PMI untuk cita kemerdekaan Indonesia. Jadi sebelum saya memutuskan untuk maju, yang saya baca itu soal apa sih mandat kepemimpinan di PMI. Jadi tidak dulu membaca soal situasi sosial di luar eksternal PMI gitu. Tapi justru saya mencoba untuk membaca dulu
tanggung jawab sebagai seorang pimpinan di organisasi yang sakral ini apa. Makanya saya kirimkan kan ke Kang Aru, yang pertama dibahas itu mandat kepemimpinan. Yang dimana yang pertama soal kemudian menjaga aswaja, kemudian soal Pancasila, artinya berbicara kebangsaan, kemudian ngomongin soal NDP, ngomongin soal gerakan, ngomongin soal cita kemerdekaan. Nah, tujuan PMI itu yang termaktub di ADRT awalnya dimulai dari terbentuknya pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah, hingga kemudian yang terakhir komitmen terhadap cita kemerdekaan Indonesia. Nah, kita sebagai kader dan juga pengurus itu kan masuk organisasi tentu punya motif masing-masing ya. Iya dong. Saya masuk PMI awal motifnya cari keluarga yang NU supaya mendapatkan kenyamanan spiritual di kampus. Motif pribadi saya, tanpa mengetahui bahwa PMI ini punya tujuan yang spesifik. Setelah berbaiat, berproses, oh ternyata PMI punya tujuan. Maka ketika kita sudah berbaiat, pada saat itulah kemudian kita mewarisi tujuan organisasi. Mewarisi tujuan, cita-cita, impian organisasi. Nah, kemudian dalam konteks tujuan organisasi yang terakhir kan kita ngomongin soal cita kemerdekaan Indonesia kan. Artinya lahirnya PMI ini bukan hanya untuk ngomongin soal pribadi kadernya atau pribadi muslim, tapi di ujungnya berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam melakukan ilmunya. Nah, dalam konteks negara, dia juga harus komitmen tuh memperjuangkan cita kemerdekaan Indonesia. Cita kemerdekaan Indonesia ini kalau kita terjemahkan kan tafsirnya, sarahnya lah ya. Itu masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Ditafsirkan lagi ada di Muqaddimah Undang-Undang Dasar. Terbentuknya satu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa sampai kemudian terlibat dalam mewujudkan perdamaian dunia. Artinya ngomongin dunia internasional juga nih kemerdekaan Indonesia. Nah, kita sebagai pengurus yang mewarisi visi organisasi, artinya berproses atau jadi pengurus, tidak boleh kemudian motif personal kita itu lebih besar daripada motif organisasi. Di tradisi pesantren, karena Kang Aru kan juga pesantren kan, pernah pesantren ya, paling nggak kita pernah tidur di pesantren lah ya. Siap. Itu ada istilahnya jadi khodimnya kiai. Khodim kiai. Menjadi khodim kiai itu bukan karena kita punya tujuan supaya kita gratis makan ya kan, gratis bayar pondok atau apalagi biar jadi gus ya kan, biar jadi gus, biar jadi menantunya kiai kan. Kita nggak sama sekali terpikiran soal itu. Yang terpikiran oleh kita karena kita ngerasa muhibbin atau mencintai kiai, kemudian kita punya kesempatan, tenaga, waktu, maka bagaimana caranya cinta kita terhadap kiai ini kita ungkapkan dengan menjadi pelayannya kiai. Tanpa pengharapan, tanpa ketakutan. Kalau dalam tasawufnya kan kita ibadah itu bukan karena roja, mengharapkan surga atau khauf gitu, takut akan neraka, tapi karena kita mahabbah, karena kita cinta. Itu kan puncak tertinggi kita beribadah. Pun juga seorang kader ketika masuk di PMI harusnya ketika berproses menjadi pengurus ya harus menjalankan tugasnya menjadi pengurus untuk tujuan organisasi. Dalam bahasa lainnya, bahasa santri, bahasa NU, bahasa Ahlussunnah wal Jamaah ya khidmah. Khidmahnya untuk PMI, untuk tujuan organisasi yang ujungnya soal cita-cita kemerdekaan Indonesia. Maka bagi saya dalam konsepsi visi ya tidak lain mandat kepemimpinan ini ngomongin soal khidmah kita ke PMI untuk cita kemerdekaan Indonesia. Itu yang paling mendasar. Dalam konteks yang lebih faktual mungkin ini jadi autokritik bagi kita sebagai kader ataupun pengurus. Dari sekian banyak pengurus yang dilantik di organisasi, di setiap level kepengurusan nih, dari rayon sampai PB. Berapa persen yang kemudian menjalankan amanahnya sebagai pengurus? Kayak semua organisasi deh Kang. Betul. Tapi maksudnya dalam konteks PMI kan yang tadi soal baiat ya, sakralitas akan huruf qasam, sumpah dan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya ada kesadaran yang kemudian ini tidak terbangun di kita sebagai pengurus. Tong borong ngomongkan kader lah gitu, pengurus nage masih kene sadar karena amanah gitu. Jadi itu yang ingin saya kampanyekan. Mungkin dalam konteks marketing politik di PMI apa sih khidmah-khidmah? Hari ini kita kan sudah berbicara soal profesionalisme segala macam. Ini masih ngomong khidmah. Kita punya kebutuhan, punya segala macam. Tapi bagi saya ini yang paling mendasar.
kalau khidmah ini kuat, kalau setiap level kepengurusan ini minimal 80% yang aktif menjalankan amanahnya, maka ini yang akan menguatkan PMI dan PMI akan menjadi kuat, Kang Aru. Maka saya dengan kesadaran akan tanggung jawab, kesadaran dengan resiko dari narasi visi yang saya bawa bahwa ini mungkin gak terlalu menjual, tapi yang ingin saya sampaikan kepada publik PMI, masyarakat PMI, ayo kita bareng-bareng sadar bahwa kita di PMI sebagai pengurus itu khidmah gitu loh. Tidak mengharapkan akan jabatan pasca struktur. Kan jadi pengurus cabang belum tentu jadi kepala desa, kan harus. Iya enggak? Belum tentu jadi komisioner di KPU Bawaslu. Iya. Yang menjadikan kita kemudian menjadi seseorang pasca struktur adalah soal integritas dan istiqomahnya kita menjalankan amanah. Yang itu akan dilihat oleh orang, oh anak ini amanah ketika mendapatkan amanah. Kan itu sebenarnya. Tapi yang orang lihat itu kalau bahasa senior mungkin mobilitas vertikal dari nasib yang terjajah menjadi lebih bagus itu ya lewat struktur berjejaring, konversi jejaring menjadi kekuatan yang ini jadi jembatan untuk naiknya nasib lah ya, naik nasib. Mobilitas vertikal. Tidak melalui proses yang tertib. Ya siapa yang kemudian bisa sabar menjalani proses di komisariat, cabang, KC, PB. Rata-rata juga ada yang cabang ke PB, ada yang dari komisariat bahkan langsung PKC segala macam. Oke, Kang Ubay. Dari visi misi dan semua pemaparan Kang Ubay itu kira-kira 3 tahun ke depan ini kalau Kang Ubay terpilih apa hal konkret yang akan dilakukan atau mau bikin apa gitu untuk mewujudkan tadi itu visi misi itu? Misi kita kan ya menguatkan Aswaja sebagai fondasi pemikiran bagi PMI dalam membahas persoalan, kemudian meneguhkan NDP dan terakhir kan kedua itu mengukuhkan NDP gitu ya. Terakhir meneguhkan khidmah PMI untuk kemerdekaan. Itu narasi besarnya yang kemudian dalam konteks programatik yang akan kita lakukan menguatkan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai manhajul fikirnya PMI yang bagus. Ya tentu dengan kaderisasi formal. Mapaba sampai PKD ini harus terus kita jaga, harus kita kuatkan. Infrastruktur untuk menjaga ekosistem kaderisasi yang bagus tentu dengan fasilitator yang mumpuni, juga paham akan ketersambungan dari setiap materi dari setiap levelnya. Kemudian tujuan dari setiap materi yang ada. Itu menjadi salah satu yang wajib dilakukan di setiap kepengurusan gitu. Kemudian selain itu ada kaderisasi non formal yang juga kemudian ini bisa dilakukan dan seharusnya ini juga berimbang dengan jumlah kaderisasi formalnya. Nah dalam konteks penguatan Aswaja dalam kaderisasi non formal atau informal, saya ingin mencoba untuk mentradisikan kembali adanya kegiatan Ba'sul Masail di PMI. Di periode sebelumnya lembaganya sudah diikhtiarkan oleh pimpinan sebelumnya. Ada lembaga Ba'sul Masail PB PMI. Tapi kurang efektif. Hanya memang belum berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ke depan karena kita punya niatan untuk menguatkan Aswaja dan melestarikan, maka salah satu kegiatan yang bisa kita usung ya Ba'sul Masail. PMI harus mulai mentradisikan itu kembali. Menarik. Baik itu di level PB, syukur-syukur minimal PB dan PKC ini bisa mentradisikan dan ini bisa dirutinkan minimal ya 6 bulan sekali, setahun sekali gitu kan. Tapi minimal setiap tahun ini sekali kita harus lakukan gitu. Untuk menjawab berbagai persoalan sosial ataupun kenegaraan yang sedang berkembang di masyarakat. Ya Ba'sul Masail ini kan fungsi konsolidasi ide dan gagasan. Silaturahim secara pertemuan juga, penguatan organisasi kan, konsolidasi organisasi, kemudian juga penguatan intelektualitas ilmiah akademik kader gitu. Ada ilmu amaliyah, ada amaliyah ilmiah kan. Jadi Ba'sul Masailnya harus kita kuatin tuh Kang Aru. Ya nanti ada banyak juga mungkin dakwah Aswaja di ruang-ruang media sosial karena memang hari ini eranya itu. Ini tinggal dikonsolidasikan dengan lensa sahabat misalnya. Konsolidasi pengelola media di setiap level kepengurusan dari PB sampai ke minimal sampai cabang. Sehingga ketika mau ada gerakan dakwah Aswaja di ranah digital itu bisa serentak dan kekuatannya luar biasa. Yang sebelumnya kan
terfragmentasi ya PBPB, PKC, PC, ya begitupun seharusnya. Kalau ini kita konsolidasikan, punya satu narasi yang besar, misalkan fokusnya tentang aswaja, ya ayo kita bareng-bareng sehingga dalam konteks dakwah kita bisa memimpin. Teman-teman di keluarga besar NU kan juga sudah mulai banyak ya, ada AISNU kalau nggak salah ya. Oke, ya ada AISNU. Ada apa? Nah ini kan tinggal disinergikan dan dikolaborasikan sehingga kekuatan arus Ahlussunnah wal Jamaah di ranah digital ini juga bisa lebih besar. Oke. Di sisi yang lain Lensa Sahabat bukan hanya untuk dakwah tapi untuk advokasi segala macam ini kan juga bisa. Tapi akan menjadi kuat kalau semua elemen ini bisa bergerak bersama. Di luar itu misalkan mereka punya fokus masing-masing, ya itu urusan lain. Tapi ada hal besar yang kemudian ini harus kita lakukan bersama. Di ruang lain ya kita juga ingin ada schooling untuk percepatan. Schooling dilanjutkan dan dikembangkan. Kalau hari ini misalkan PBPMI hanya melaksanakan sekali, ya, dengan jumlah 50 peserta yang kita dampingi. Ya. Coba Kang Aru kita berimajinasi kalau misalkan dalam 1 tahun 2 kali penyelenggaraan schooling ada 100 kader yang kita dampingi untuk S2 dan beasiswa dengan ragam jurusan dari tarbiyah sampai ke ilmu perkapalan misalnya. Iya ya. Atau nuklir misalnya kan. Oke. Dari 100 orang kita memang nggak yakin semuanya akan lolos. Iya. Tapi minimal 40-50% mereka akan lolos. S2 beasiswa. Kalau PB sekali 1 tahun 2 kali pelaksanaan, kalau ini kemudian bisa kita tradisikan di PKC atau di cabang, PMI hari ini punya 29 PKC provinsi, dengan PB berarti 30. Kalau dalam 1 tahun 30 level kepengurusan melaksanakan schooling 2 kali, artinya ada 60 pelaksanaan schooling, 60 kali 50. 6 kali 5 30 300 orang mungkin ya yang akan didampingi. Dari 300 orang, 150 orang kader PMI yang juga kader muda NU. Ini mungkin akan S2 dengan beasiswa dari beragam latar belakang keilmuan. Oke. Itu yang menjadi SDM luar biasa yang akan dipanen di 10 tahun 20 tahun ke depan. Bukan era saya yang nanti panen. Tapi kalau tradisi itu terus kita jaga, maka di masa depan baik PMI atau NU, kita akan punya banyak orang yang punya kemampuan kepemimpinan ilmu. Dalam konteks masyarakat kan secara umum orang akan mencari rujukan referensi ketika melihat persoalan dan dia nggak paham. Siapa referensinya dalam konteks agama, siapa yang jadi rujukan untuk kiblat keilmuan dia memahami persoalan. Dalam kiblat hukum tata negara misalnya. Orang akan melihat siapa nih ahli tata negara, Prof. Mahfud misalnya. Dalam konteks yang lain juga sama. Nah, maka yang harus kemudian prioritas, bagaimana kemudian kita bisa melahirkan SDM unggul yang punya kemampuan ilmu yang bagus dan diakui gitu loh. Kalau kita sudah punya ruang dalam kepemimpinan ilmu, dalam konteks kepemimpinan sosial, dalam konteks kepemimpinan agama, dalam konteks kepemimpinan politik misalnya sekalipun, dalam kepemimpinan negara, maka itu akan bisa kita kuasai. Lintas sektor, tapi formatnya ilmunya dulu yang harus kita kuatin. Kita juga udah diingetin kan Kang, kalau kita pengen dunia, maka kuasai ilmu. Kalau kita pengen akhirat, kuasai ilmu. Kalau pengen dua-duanya ya ilmu gitu. Jadi itu juga salah satu yang akan kita prioritaskan. Mungkin ya salah satu yang penting saya spill itu soal pelatihan advokasi. Oke. Karena teman-teman PMI sukanya demo kan. Ini advokasi yang konflik-konflik ini. Advokasi konflik soal hak rakyat segala macam. Tiba-tiba ada ternyata yang mengadvokasikannya juga kena kasus dan harus diadvokasikan juga. Oh iya betul. Nah, kita ingin memberikan pemahaman yang utuh tentang pola advokasi yang baik dan efektif itu seperti apa kepada teman-teman. Dan ini harus ditransmisikan ke semua level, minimal PKC dan cabang. Sehingga ketika teman-teman di bawah melakukan advokasi, SOP-nya jelas, gerakannya bagus, efektif, efisien, targetnya efektif, tercapai gitu, tepat, nggak sia-sia tenaga, waktu dan energi yang dibuang. Ini harus kita lakukan juga, walaupun ya advokasi kan nggak melulu harus turun ke jalan ya. Tapi seringkali dalam kita melakukan advokasi,
kita akan berbenturan dengan pihak pemangku kepentingan, bahkan kemudian kita yang perlu diadvokasikan juga gitu, karena kita nggak punya ilmunya asal bela aja. Nah ini yang kemudian juga menjadi salah satu prioritas yang akan kita Berarti harus ada pelatihan hukum ya, salah satunya itu gitu, atau memang merekrut mahasiswa hukum. ya bisa. Sebelumnya kan di periode TUM AB itu sudah ada LBH ya. Oh iya, ada Lembaga LBH, Bantuan betul. Hukum, dan di periode sekarang ini ketum memang fokusnya soal istilahnya tuh legalitas kelembagaannya. Oke. Karena LBH nggak bisa beracara kalau belum Oh iya. terakreditasi atau tersertifikasi begitu. Saya kurang lupa. Nah itu yang jadi pondasi awal di periode sekarang. Ketika legalitasnya sudah dapat, maka ke depan LBH ini yang harusnya kemudian bisa mentransmisikan soal-soal advokasi, hukum dan yang lainnya ke teman-teman di bawah. Oke Kang, PMI ini besar sekali. PMI ini organisasi yang besar, jumlahnya banyak di mana-mana se-Indonesia. Betul. Dan tantangannya tetap sama di sekarang ini, era modern ini ya. Gen Z. Gen Z. Kita ini milenial terakhir ya. Iya. Jadi agak-agak Gen Z lah kita ini. Nah, gimana Kang menghadapi Gen Z yang serba instan maunya, kemudian susah diajak diskusi gitu loh. Itu gimana Kang caranya? Ya, memang kita bahasa orang menerjemahkan era ini kan era disrupsi ya. Perubahan cepat dan perubahannya nggak bisa diprediksikan seperti apa. Ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian mengakibatkan perilaku generasinya yang seperti tadi yang Kang Arul sebut. Nah maka dalam konteks pola kaderisasi PMI, kemudian dakwah dan segala macam, memang ini juga harus ada beberapa yang diperbarui pada aspek metodenya. Kalau soal konsepsi esensinya, tentu kita nggak boleh keluar dari Aswaja, Pancasila, NDP gitu segala macam. Tapi pada konteks metodenya, ini banyak yang benar harus diperbarui. Misalnya soal referensi literatur bacaan, ini juga harusnya kita mulai mendigitalisasi aset-aset pemikiran yang memang sudah dilahirkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Yang dulu mungkin masih bentuknya buku, belum didigitalisasikan. Maka ini juga jadi PR untuk didigitalisasikan. Di sisi yang lain, karena generasi sekarang juga jarang mungkin yang baca buku ya. Makanya di era saya itu berproses kaderisasi masih mengalami dikunci di kamar, dikasih kopi, kasih makan, HP disita, kasih buku. Saya masih mengalami itu gitu. Dan itu masih bisa hidup kan? Masih bisa hidup. Yang penting ada rokok, ada kopi, makan dikasih. Gitu. Yang sekarang mungkin enggak. Gitu. Dalam kondisi yang agak sulit baca, maka pola-pola podcast seperti ini nih yang dilakukan oleh teman-teman Suara NU juga saya kira bisa ditiru di PBPMI untuk membuat ya squel-squel pemikiran yang berkembang di PMI ataupun campaign soal Ahlussunnah wal Jamaah ke non Ahlussunnah wal Jamaah misalkan. Masa-masa yang agak puberitas religius lah, mencari pemahaman soal agama. Nah, pola-pola podcast kayak gini harus juga disasarkan ke mereka yang bukan kader PMI, mereka yang bukan warga NU. Tinggal di skripnya ya dibuat yang lebih ringan lah kan, ngomongin soal ternyata kalau Aswaja itu juga sangat relevan dengan sekarang, misalnya soal musik juga nggak terlalu mengharamkan segala macam. Jadi kalau teman-teman pang pengen belajar agama juga bisa misalnya, dengan santri segala macam. Gitu. Pola-pola seperti itu yang benar bisa dilakukan. Terus ya soal advokasi juga selain turun ke jalan, advokasi di ruang digital itu juga harus kita lakukan. Karena beberapa kasus itu juga lebih efektif kan. Lebih efektif viral dulu ya. Viral, hashtag segala macam. Bahkan kalau kita punya kemampuan untuk melakukan dokumenter soal sejarah-sejarah PMI, sejarah-sejarah tokoh, supaya bisa lebih dikenal oleh masyarakat misalkan, ya ini juga harus kita lakukan. Misal Bung Mahbub Junaidi, orang mengenalnya beliau sebagai kader PMI segala macam, budayawan. Dalam konteks yang lain, ternyata kan Bung Mahbub juga orang Betawi asli. Orang Betawi. Kakeknya Jawara juga di Betawi kalau nggak salah kan, Kiai Junaidi itu di Tanah Abang. Melihat sisi lain dari beberapa tokoh NU yang ini harus didekatkan dengan masyarakat di luar soal firm keagamaannya, ini juga bisa kita terbitkan. Sisi lain contohnya misalnya Kiai Wahab Hasbullah. Orang tidak ada yang meragukan soal keilmuan beliau dalam agama. Soal beliau sebagai tokoh NU.
Tapi sisi lainnya misalnya saya dapat cerita dari Kang Isfandiari Mahbub, Iya. Anaknya Bung Mahbub yang beliau aktif juga di geng motor lah, punya bikers segala macam. Ternyata Mbak Wahab itu Kang Aru di kalangan geng motor yang besar di Indonesia itu sebagai father bikers yang pertama kali di Indonesia. Mbak Wahab Hasbullah. Karena beliau punya di era itu beliau sudah punya Harley misalnya, sudah punya motor-motor antik di masanya yang itu sangat mainstream di kalangan kiai. Motor yang kemudian di apa istilahnya teh di modif segala macam itu beliau. Oke. Sisi itu kemudian kan bisa kita dokumenterkan dalam sisi film, kemudian kita kampanyekan sehingga orang di luar PMI, oh ternyata luar biasa NU itu kaya, nggak ngomongin soal agama tapi aspek-aspek yang lain. Mulai tertarik terhadap NU, mulai tertarik terhadap PMI. Jadi banyak hal yang memang harus kita lakukan sih. Oke. Tapi secara garis besar ya tadi ya, karena ini era disrupsi maka inovasi itu menjadi hal yang wajib gitu untuk kita lakukan. Ya teorinya kan mungkin ada Fukuyama, terus ada siapa lagi gitu 1940 berapa gitu saya lupa bukunya, disruptif, inovatif apa gitu saya lupa. Oke, Kang Ubay. Ini udah hampir sejam kita ngobrol nggak berasa gitu? ya. Jadi saya sebenarnya nggak mau ganggu waktu Kang Ubay untuk konsolidasi nih. Aman. Tapi Kang Ubay, terakhir saya mau Kang Ubay menyampaikan harapannya untuk PMI ke depan, atau misalnya nanti ketika Kang Ubay menjadi ketum PB PMI begitu. Apa yang Kang Ubay harapkan? Apa yang ada di imajinasi Kang Ubay? Ya, sahabat kita sebagai kader dan mungkin pengurus atau bahkan kita sebagai pimpinan memang yang patut kita sadari adalah kesadaran soal tanggung jawab kita. Amanah untuk mewujudkan cita-cita organisasi ini didirikan oleh para pendahulu, oleh para muassis. Maka mandat kepemimpinan yang paling fundamental sekali lagi saya sampaikan kepada sahabat itu soal menjaga kemudian melestarikan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua soal Pancasila, kemudian nilai dasar pergerakan. 3 hal yang paling mendasar itu yang harus kita lakukan. Nah, lakunya, amaliyahnya ya kita harus khidmah pengabdian. Ngurus organisasi itu bagi saya harus dengan landasan cinta, bukan pengharapan atau ketakutan. Bukan pengharapan atas apresiasi dari orang atau apresiasi kekuasaan dan kekayaan pasca struktur, atau ketakutan diintimidasi oleh senior, diancam oleh senior atau yang lain. Tapi ini atas cinta. Kalau sudah atas cinta, mau bagaimanapun tantangannya, kekecewaannya, kita harus tetap bertahan. Pilihannya ketika kita misalkan saya analogikan tinggal di sebuah rumah, ketika rumah itu ada yang rusak, opsinya paling tidak kan ada 3. Pertama, tinggalkan rumah itu, nyari rumah yang baru. Kedua, tetap bertahan di rumah itu dengan kondisi rumah yang rusak. Misalnya gentengnya bocor. Tapi tetap aja bertahan. Atau yang ketiga, kita tetap di rumah itu memperbaiki dan memperindah rumah itu. Pilihannya itu. Nah, dalam hari ini saya berkesempatan menempuh proses dari komisariat hingga PB, berkesempatan memotret keberlangsungan organisasi dari level yang mungkin cukup bawah sampai di level nasional. Dan punya kesempatan umur, tenaga, kemudian resources dan yang lain untuk bisa khidmah di level tertinggi organisasi sebagai ketum. Ya, saya memohon ridho, restu dan pertolongan dari Allah supaya apa yang menjadi ikhtiar saya ini juga bisa kita gaungkan bersama. Pun ketika saya tidak mendapatkan amanah itu, ya sekali lagi saya ingin mengkampanyekan bahwa kita di PMI ini untuk khidmah terhadap PMI, khidmah untuk cita-cita kemerdekaan Indonesia. Mungkin itu Kang Aru. Oke, Kang Ubay. Terima kasih banyak. Saya jadi merinding dengernya nih. Karena Kang Ubay ini menjaga sakralitas PMI yang dalam baiat itu ini jarang kepikiran. Saya juga nggak kepikiran sebenarnya. Karena dalam setiap baiat itu ada sumpah yang selalu kita ikrarkan kan, dan itu harus dijaga. Dan soal khidmah itu, sahabat-sahabat PMI dan pemirsa Suara NU harus nothing to lose. Jadi jangan berharap apapun, jangan takut apapun. Ya on the track aja. Walaupun kita juga masih belajar soal itu kan. Betul. Baik Kang Ubay, terima kasih banyak waktunya sudah hadir di podcast Suara NU. Semoga berhasil dalam kontestasi. Amin.
Nanti kalau sudah jadi kita panggil lagi ke sini. Siap, always time, selalu siap. Pemirsa Suara NU, sahabat-sahabat PMI dimanapun Anda berada, demikianlah obrolan atau diskusi saya bersama Mahbub Ubaidi Alwi, nomor urut 11 dalam Kongres ke-21 PMII di Palembang, Sumatera Selatan. Nantikan podcast-podcast Suara NU edisi spesial Kongres PMII hanya di Suara NU. Assalamualaikum.